Gimana sih perbedaan reaksi terhadap krisis dan trauma? Oh, sebenarnya krisis sama trauma itu kan mereka mirip ya. Mereka mirip, tapi nggak bisa disamain. Soalnya krisis sama trauma itu kesamaan itu berdua itu sama-sama membutuhkan bantuan. Kalau krisis itu bisa lebih mudah pulih, lebih mudah sembuh daripada trauma. Kenapa? Kalau misalnya ya, contohnya nih krisis karena misalnya seorang punya masalah, dia itu punya masalahnya perceraian misalnya. Di saat dia masih dalam proses bercerai atau masih dalam suasana yang masih kayak baru saja berpisah, itu pasti sebenarnya itu pasti susah untuk menerima keadaan kalau sebenarnya dia sudah berpisah dengan orang yang ya baiknya gitu kan. Nah di saat itu saat mereka bercerai itu pasti dia mengalami masa yang emosi yang tidak happy, yang bisa kita bilang krisis gitu kan. Nah tapi setelah berjalannya waktu semakin lama dari perceraian itu, pasti dia masih bisa melanjutkan hidupnya. Perlahan-lahan dia bakalan lupa sama masalah yang menyakiti itu gitu kan. Sedangkan kalau trauma itu cenderung lebih susah disembuhkan daripada krisis. Tapi trauma juga bisa sembuh, cuma butuh waktu lebih lama. Kenapa? Kalau misalnya krisis tadi itu cuma berkaitan dengan masalah hari-hari tapi yang berat gitu. Kalau trauma dia tuh masalah yang sudah berat dan dia juga tuh menyangkut nyawa seorang. Dia kadang bisa menyangkut nyawa. Jadi kalau misalnya menyangkut nyawa kan itu bukan sesuatu yang mudah untuk dilupakan gitu kan. Tapi kalau misalnya kecelakaan jatuh dari motor misalnya, dia nyaris kelindas truk atau apa gitu kan, nanti kedepannya kalau misalnya dia naik motor lagi, dan pasti nyawa itu kan sesuatu yang sangat kita takut untuk dia bercerai tiba-tiba gitu kan. Dia pasti bakalan takut kalau misalnya kedepannya kalau dia naik motor lagi, gimana kalau kecelakaan lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia tuh bakalan takut punya motor lagi, nggak mau keluar, nggak mau kemana-mana sama orang gitu. Sampai akhirnya bakalan susah disembuhkan. Lalu apa yang mempengaruhi reaksi seseorang terhadap krisis? Jadi reaksi krisis itu ada dua ya, tergantung pengaruh reaksi itu tergantung krisisnya itu seperti apa. Jadi krisis itu ada dua, ada yang aktif, ada yang pasif gitu. Kalau misalnya krisisnya itu masih dalam yang aktif, itu dia dalam keadaan krisis, dalam keadaan yang sedang bermasalah, tapi dia masih bisa berpikir secara logis. Dia masih bisa mengontrol dirinya untuk, ayo kamu punya masalah, kamu harus cari jalan keluarnya gitu loh. Tapi dia bicara sama dirinya sendiri, dia tuh nggak boleh terpuruk, dia tuh nggak boleh terlalu berlebihan, dia mikir bagaimana caranya biar dia bisa keluar dari masalahnya, mencari solusi dari masalahnya dan tidak terlalu larut gitu loh. Misalnya coba ada yang punya contoh nggak? Yang misalnya dia habis dia bangkrut gitu, tapi dia tuh sadar aku nggak bakal dia emang dalam kondisi krisis kan ya, bangkrut itu krisis banget kan, keluarganya, dia mikir keluarganya, tapi dia tuh gimana caranya aku harus tetap bangkit gitu kan, biar keluargaku juga nggak ikutan terus sampai dia gitu. Jadi dia bekerja lagi, mencari usaha lain, atau dia meminta bantuan orang lain gitu. Dia berusaha untuk keluar dari masalah krisisnya. Nah itu kalau dia pasti krisis yang aktif. Tapi kalau misalnya dia sudah menjadi seseorang dalam keadaan krisis yang pasif itu kan kalau bisa kita artiin kan dia nggak ngapa-ngapain gitu kan. Jadi kalau misalnya krisisnya pasif, dia itu sudah berpikir kayak dia punya masalah yang super berat, yang nggak ada manusia satupun di bumi ini yang punya masalah seberat dia. Sampai akhirnya dia berpikir kayak, udahlah masalah ini sudah terlalu berat, nggak bakal ada yang bisa ngasih aku solusi, masalah itu nggak bakal bisa terselesaikan gitu loh. Itu sudah menutup dirinya, nggak berani untuk speak up cerita ke orang gitu kan, sudah karena menganggap nggak ada sama sekali yang bisa ngasih dia solusi gitu. Dan dia nggak mau nyari solusi sendiri, dia maunya udah masalah udah diselesaikan dengan. Kadang juga orang yang kritisnya pasif itu sampai berpikir jauh lintasnya, kayak ada keinginan diri gitu kan, ada keinginan untuk putus asa lah gitu istilahnya gitu kan. Jadi kayak benar-benar sudah merasa udah nggak bisa, udah parah banget gitu putus asanya gitu. Itu perbedaannya. Gimana sih pendekatan konseling krisis yang efektif pada berbagai tahapan krisis? Jadi dalam konseling krisis itu konselor itu bisa memakai beberapa pendekatan. Itu ada pendekatan, misalnya pendekatan kognitif. Jadi konselor ini menggunakan kata-kata ya, jadi mempengaruhi pikiran si konseling biar dia tuh tidak terpuruk. Kayak misalnya gini, emang kamu sekarang lagi keadaan terpuruk, tapi kalau misalnya
kamu terpuruk gini terus, emang kamu nggak apa namanya sayang sama diri kamu nggak siap sama sendiri. diri kamu sendiri gitu. Kamu kalau misalnya berusaha untuk bangkit, kamu pasti bisa. Jadi kayak dipengaruhi positif negatifnya kalau misalnya dia terpuruk kayak gitu. Terus bisa juga pakai pendekatan behavioral dengan memberikan opsi-opsi. Kira-kira kamu selanjutnya mau ngapain kalau misalnya si konselor nggak bisa jawab, mungkin si konselornya bisa memberikan opsi-opsi gimana yang harus dia lakukan selanjutnya. Jadi juga pakai pendekatan psikodinamik dan lain-lain. Terus di mana ya konselor itu mengenali dan mengatasi tantangan etika dalam konseling kritis? Mungkin konselor tuh bisa mengenali prinsip-prinsip etika profesional ya. Dia emang harus tahu itu bagaimana dia harus profesional gitu. Prinsip-prinsip apa namanya seorang konselor, misalnya dia harus menjaga kerahasiaan, terus dia berusaha bagaimana si konselor ini bisa terbuka sama dia dengan membuat kenyamanan, membuat apa namanya si konselor ini merasa amannya, merasa si konselor ini emang welcome dia bakal bisa bantu aku nih ya gitu kan. Dia percaya juga sampai si konselor ini bisa dengan enak, dengan tersa dengan menceritakan masalahnya tanpa takut bahwa ini bakal dibocorin atau bakal disebarin gitu kan. Terus kan harus ini ya memperhatikan batasan. Jadi konselor itu harus memperhatikan ini gimana sejauh mana dia bisa terlibat dalam masalahnya konselor itu gimana sih? Keterlibatan konselor dalam konseling di dalam masalah konselingnya itu. Ini tugas konselor itu sebenarnya kan kita harapannya kalau bisa kita pergi ke konselor, kita berharap kita akan mendapatkan solusi dari masalah yang kita hadapi gitu kan. Tapi sebenarnya tugas konselor itu bukan memberikan solusi. Tapi yang pertama konselor itu harus menjadi apa ya, supporter yang paling bersemangat untuk mengeluarkan dia dari masalah menjadi solusinya, memberikan solusi dari masalahnya gitu kan. Tugas pertama dari konselor itu pertama dia harus menyemangati dulu, memberi dukungan, memberi kata-kata positif, mempengaruhi mindsetnya dengan pemikiran-pemikiran yang positif gitu kan. Kedua, konselor ini harus selalu ada saat konseling gitu. Jadi misalnya konseling datang nih hari ini, mau konseling tahap pertama gitu kan, baru pertemuan pertama itu biasanya kan konselor itu belum berani untuk cerita semua masalahnya gitu. Dalam mode pengenalan Masih dulu ya. pendekatan dulu, masih kayak adaptasi dulu sama konselornya gitu kan. Nah kalau misalnya besoknya nih konselingnya tuh mau cerita lagi karena sudah merasa klop sama konselornya, tapi konselornya itu nggak ada gitu, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi konselor itu harus selalu ada, harus selalu ada dimanapun, kapanpun konselornya butuh. Misalnya kalau misalnya nggak bisa tatap muka secara langsung kan bisa pakai media online gitu kan, media sosial gitu kan. Terus yang ketiga, konselor itu harus apa ya? Jadi solusi yang diharapkan dari konselor itu keputusan itu bukan dari konselor, tapi konselor itu hanya membantu mengarahkan konselornya. Cuma kayak misalnya kalau misalnya orang buta ya, kita cuma bisa bantu nuntun dia jalan gitu. Nah, tapi mau kemananya dia konselornya yang memutuskan. Kita cuma bantu ngarahin, oh kamu harus belajar ini, dan ini berlubang jangan lewat sini gitu. Cuma sebagai pemberi apa ya? Penunjuk arah gitu loh, kayak kompas gitu kan bagi konselingnya. Jadi bukan pengambil keputusan terakhir itu tetap ada di tangan konseling. Cuma ya itu dari awal konselor itu membantu biar enggak apa ya, kan konselor pasti nggak ada yang mau konselingnya itu malah makin parah gitu kan. Pengennya langsung selesai gitu solusinya. Makanya dari awal konselor itu harus benar-benar apa ya, memberikan bantuan, tuh bantu aja. Jadi keputusan utama tetap dari konselor. Wah, dalam sekali ya pembahasan kita hari ini. Ya, tapi sebenarnya kayaknya masih banyak juga yang harus kita bicarakan soal bahasa Inggris ini ya. Bicarakan. Itu belum seberapa ya teman-teman ya. Cuma ya So video kali ini aja dulu, oke? sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah.